Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian Masjid Al-Arqam yang hadir di tempat ini, sungguh pun suasana dalam keadaan deras seperti ini hujan. Tidak lupa segenap sahabat pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun berada, serta saudara-saudara sekalian yang mengikuti kajian ini melalui berbagai media sosial, termasuk YouTube di dalamnya. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan kita semua. Semoga kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua di hari ini kita dapat memanfaatkannya untuk segala amal soleh, sehingga dengan sehat ini kita bisa menikmati kehidupan sekarang dan kehidupan kelak nanti. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Allah sempatkan kita untuk hadir berkumpul bersilaturahmi dalam rangka menambah ilmu pengetahuan, terutama bidang agama, dan dengan itu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan kita pada tempat yang terhormat, tempat yang mulia, karena ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari kemarin kita peringati maulidnya, yang mudah-mudahan baginda Rasul yang amat sangat mencintai umatnya, ya Allah ya Rabb, tidak dapat terbayang oleh kita bagaimana beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai umat, termasuk kita. Ini adalah ajaran-ajaran baginda Rasul untuk kita semua, yang Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup bersama. Karena tidak ada seorang pun di antara kita bisa hidup sendiri. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW dikenal oleh siapapun di muka bumi ini, baik oleh para sahabatnya, keluarganya, maupun orang-orang yang kadang-kadang tidak suka dengan Rasulullah pada saat itu. Dikenal Rasulullah begitu sayangnya kepada sesama. Dan kita pun tahu sedemikian sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Mari kita bersama dalam hati kita memohon, ya Allah ya Rabb, semoga kita semua termasuk orang yang mampu mengimbangi cinta Rasulullah, sehingga kita pun bisa kuat dalam hati kita mencintai Rasul. Ibu dan bapak sekalian, tema kita hari ini, alhamdulillah saya
sedekahi tema oleh Pak Ustaz Ketua Takmir kita tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak sekalian, kenapa kita hari ini cerita tentang cinta? Kenapa ada cinta dalam kehidupan kita? Sekilas kita barangkali dari tempat ini merenung sejenak, Ibu dan Bapak sekalian, bahwa kita hadir di muka bumi ini bukan karena dendam. Kita hadir ada di tengah-tengah kita semua bukan karena kebencian. Kita hadir adalah karena cinta. Baik itu bapak dan ibu kita, keluarga kita, adalah prosesi untuk bisa hadir cinta dalam kehidupan kita. Dan kita juga tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita saat ibunda kita mengandungnya, ternyata Allah sampaikan kepada kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah Subhanahu wa taala akhrajakum, yang kita tahu Allah dengan penuh kasih sayang untuk seluruh umatnya, min butuni ummahatikum, dari rahim ibunda kalian semua. Allah Subhanahu wa taala akhrajakum, yang sesungguhnya melahirkanmu. Jadi ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah jika hari ini masih ada cinta. Lalu untuk apa kita ada di sini? Yang entah berapa lama kita ada di muka bumi ini, ibu dan bapak sekalian, kehidupan kita tiada lain adalah untuk Allah yang maha cinta. Allah yang memberikan gambaran kepada kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala bahkan karena cintanya Allah kepada kita semua, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pernah baca itu Bapak Ibu sekalian? Sepotong saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ari. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Bapak Ibu mohon izin dipersilakan melanjutkan kesempatan lain. Allah Subhanahu wa taala yang maha cinta, yang kita rasakan cintanya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sebagaimana cintamu kepada anak kandungmu, barangkali kalau kita ketika anak kita lahir, bagaimana kita bisa tidur? Bagaimana bisa ngantuk kita? Allah Subhanahu wa taala sesekali betul-betul sampaikan kepada kita sekalian, tidak pernah butuh ngantuk, apalagi tidur, untuk terus dan terus memperhatikan hambanya, memperhatikan makhluknya, karena cintanya Allah Subhanahu. Kita mah kadang-kadang kalau lagi
nungguin anak kita yang baru menyusui, kadang-kadang ngeliat juga ini. Kadang-kadang kita seperti itu, apalagi bapaknya. Ibunya istirahat sebentar, bapaknya bangun, gantian. Karena sama-sama saling mencintai. Sama-sama mencintai anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan untuk kita sekalian, tugas hidup kita di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya adalah karena cintanya Allah untuk kita semua. Terkadang, Masya Allah, saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha cinta, apakah kita langsung memenuhi panggilannya? Belum tentu. Padahal kita ibundanya, ayahandanya memanggil anak yang kita sayangi, yang kita cintai, yang kita disuapi, yang kita dibiayai sekolahnya, yang kita dibuatkan rumahnya, yang kita ditransferi oleh orang tua kita, disangoni orang tua kita, yang kita tahu orang tua kita kadang-kadang pinjem uang kepada tetangga. Karena cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan untuk kita semua bahwa segala langkah-langkah ibadah yang diberlakukan oleh kita semua adalah karena cintanya Allah pada kita semua. Kenapa? Sebab apa yang kita lakukan bukan untuk Allah. Kita renungkan, kita rasakan sesungguhnya ada banyak sekali hal yang untuk kita semua. Dari perjalanan ibadah kita itu, Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita semua akan berpulang kepadanya. Pulang dengan membawa cinta. Kenapa setiap kita gak ada yang dengan segera ingin, maaf saya ralat, jarang di antara kita. Jarang di antara kita. Yang ketika dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mendekati ajal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang mau dari kita. Di akhir abad ini, saya pernah mendengar apa yang dikatakan beliau. Wahai saudara, sebentar lagi aku akan bertemu dengan zat yang aku sering sebut. Sebentar lagi, kata beliau, aku akan bertemu dengan yang aku cintai. Rupanya itu detik-detik menjelang beliau wafat. Seorang ulama yang belum begitu sepuh, masih muda. Ya Allah ya Rabb, bisa seperti itu ya. Karena betul-betul cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita bisa pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa cinta dan memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadati wa khuli jannati. Betapa senangnya andaikan kita bisa pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kita ridho kepada Allah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga saat kita pulang kita ditunggu oleh zat yang maha mencintai kita, maha meridhoi kita. Ibu dan Bapak sekalian, mari kita buktikan bersama-sama bahwa kita mencintai Allah sebagaimana
Mohon izin Bapak sekalian. Hari ini saya mengenakan jas berwarna ini ya. Apa Bu? Coklat gini lah pokoknya. Barangnya gak seberapa Bu, bukan ini persoalannya. Tapi orang yang sekarang sedang saya cintai di rumah saya sedang pergi menuju perjalanan di Jawa Barat dan beliau sedang mengikuti kajian kita dan saya gunakan baju ini biar beliau tahu, istri saya tahu bahwa ini adalah kenang-kenangan darinya. Saat ulang tahun saya diberikan jas. Saya tadi baru semalam nggak ada di rumah kok. Kok ada yang kurang ya kayaknya. Allah ya Rob. Ibu-ibu asli Bu. Ini bapak-bapaknya. Sesungguhnya kalau suami ditinggal istri itu linglung Bu. Gitu ya Pak? Ngaku aja Pak. Saya melihat Ustaz Haris ketika ditinggal Bu Haris ke Tanah Suci. Beliau linglung, wah linglung. Ternyata iya ya Allah ya Rob. Ketika direnungkan oleh kita, semalam ditinggal. Apa? Bukan persoalan barangnya, Ibu dan Bapak sekalian. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih ada cinta untuk dia. Ibu dan Bapak sekalian, pagi hari ini marilah kita bersama-sama memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita kepilih jadi hamba Allah yang dicintainya. Jadi hamba Allah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba Allah gak apa-apa Bapak dan Ibu sekalian. Di permukaan bumi gak terkenal, gak apa-apa. Tetapi di langit sana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya, Maha sayang kepadanya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada para malaikat, "Wahai malaikat, aku sayang sama dia." Umumkan kepada seluruh penduduk bumi dan penduduk langit, umumkan bahwa aku mencintai. Oleh karenanya, Ibu dan Bapak sekalian, lalu tipe yang seperti apa yang Allah cintai? Sikap dan perbuatan yang seperti apa yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, aku mencintainya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah yang ketiga pada ayat 134. Sekalian mohon berkenan untuk bisa membukanya, bisa membantu saya kalau ada yang salah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Ibu dan Bapak sekalian, yuk baca yang terakhir bersama-sama. Wallahu yuhibbul muhsinin. Mari sekali lagi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Terakhir. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ibu dan Bapak sekalian, dibacanya dapat pahala, dapat kebaikan. Allah senang sekali kepada hambanya yang membaca kalimat-kalimat Allah. Seperti halnya kalau kita berkirim surat kepada anak kita, oh iya, lalu dibaca, kan kata ibu begini. Senang. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba Allah, mencintai umat manusia yang muhsinin. Di antaranya pemahaman kita adalah orang-orang yang senantiasa berbuat baik.
berbuat kebaikan. Kapan itu? Kapan saja. Di mana berbuat baiknya? Di mana saja. Kepada siapa berbuat baiknya? Kepada siapa saja. Karena sesungguhnya kalau kita berbuat baik kepada hewan, hewan itu milik Allah. Ciptaan Allah. Kalau kita berbuat baik kepada pepohonan, maka barang-barang benda-benda itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat baik kepada sesama manusia, jangan pernah hinakan manusia dengan cara apapun, siapapun manusianya, entah itu masih muda, sudah dewasa, sudah tua, entah itu sama organisasinya dengan kita atau berbeda, entah itu sama partainya atau berbeda, entah itu sama sugihnya dengan kita atau berbeda. Entah itu sama agamanya dengan kita ataupun berbeda. Ibu dan bapak sekalian, mari kita lihat bersama-sama lebih jelasnya kata Al-Muhsin, kata Ihsan. Ada pula pada ayat berikutnya. Pada siapakah kita berbuat ihsan yang menyebabkan Allah cintai? Yang kita cari adalah kita cinta. Mohon maaf, fokusnya adalah kita berbuat kepada orang. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Mas, itu banyak ibu yang moto. Bisa di-share nanti yang bilang. Materinya ibu bisa di-share insya Allah ya Bu ya. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Saya potong sampai di sini dulu. Ibu dan bapak sekalian, Allah yang mencintai. Kriteria diantaranya adalah Allah pun sampaikan kepada kita. Masya Allah, sedemikian sayangnya Allah kepada kita. Aku seneng loh, gitu kan. Kalau bahasa kita, aku seneng loh kalau kau buatkan aku soto di pagi hari. Itu kata siapa? Kata suaminya. Aku seneng loh kalau aku bangun tidur ternyata sudah ada air hangat yang untuk saya minum langsung. Itu adalah informasi akurat dan pasti benarnya. Ibu dan bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita sekalian di antara sekian banyak sikap perbuatan yang membuat Allah sayang kepada kita, yang membuat Allah mencintai kita adalah sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini. Kata para ahli tafsir, disampaikan bahwa wabil walidaini ihsana. Kata wabil ini menunjukkan bahwa yang diajak berbuat baik itu dekat orangnya. Perbuatan baik itu saat kita dekat dengan orang itu menekankan maksudnya. Kenapa? Sebab begitu kita dekat dengan orang tua kita, ada pahala besar sekali di sana. Pahala yang luar biasa membuat Allah sayang kepada kita. Saat orang tua kita bersama dengan kita. Penjelasan lainnya adalah imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Berbuat ihsan itu adalah satu arah. Kita tidak dianjurkan dalam Qur'anul Karim dengan kalimatnya untuk kalimat wabil walidaini dan kepada kedua orang tuamu itu bila adli dengan adil. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan untuk kita semua kata ihsan. Ihsan itu berbuat satu arah. Maksudnya, mohon maaf,
dalam tafsir Al-Misbah disampaikan bahwa bagaimanapun keadaan orang tua kita adalah aku perintahkan kepadamu untuk berbuat hidup kita bergaul pertama bersama dengan orang tua kita. Dan oleh karenanya Allah sayang kepada kita sekalian. Karena sungguh pun engkau kalian semua siamnya tuntas. Salatnya tuntas. Tetapi ketika kita sedang berbuat ibadah kepada Allah itu, kita begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat ayah atau ibu kita, kedua orang tua kita memanggilnya, maka ketika tidak dihiraukan, ya Allah, ya Rabb, apa yang lebih sakit, Bu? Bu, apa yang lebih sakit dari seorang ibu yang melahirkan anak kandungnya sendiri? Ada? Kata ibu, ada. Masa iya, Bu? Iya. Apa itu, Bu? Aku melahirkanmu dengan pertaruhan nyawaku. Aku besarkanmu. Aku biayai hidupmu, aku sekolahkanmu. Namun begitu kau sekolah tuntas. Sekarang kau bekerja. Lalu aku mungkin dan tidak kau sakit. Engkau menghina dengan suara. Aku sakit. Aku panggil kau lewat WA, gak kau balas. Aku teleponmu sibuk. Aku sakit. Ibu dan bapak sekalian. Mari kita lihat kembali firman Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ada kewajiban untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan. Dan demikian pula seimbang sama wabil walidaini, kepada kedua orang tuanya, sama dalam satu ayat yang sama, di surat yang sama, di ayat yang sama. Pernyataan bahwa engkau aku perintahkan, ibu dan bapak sekalian, jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu bukan untuk Allah biar jadi Tuhan untuk 2 periode, bukan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala, kau mau patut apa enggak, patuh atau tidak, terserahmu. Tapi aku sudah memerintahkan karena aku cinta kamu. Allah sayang kepada kita bahwa pintu masuk kebahagiaan itu, ibu dan bapak sekalian, ada di rumah kita. Ihsan itu adalah segala hal yang menyenangkannya. Kita tahu semua, selama tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu, ayat yang sebelumnya. Oleh karenanya ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ada celah ini, Bapak Ibu sekalian, ada peluang ini. Hari ini Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, diberikan kesempatan. Allah Subhanahu wa taala cinta kita, diberikan kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih bersamakan kita walaupun mungkin ada yang jauh dengan ayah dan ibunya. Masih bisa kita telepon, masih bisa kita kunjungi. Kata Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah sesuatu yang senang menurut ibumu, menurut ayahmu.
Sebab apa? Itu semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak berarti sama sekali ketika engkau melihat ibumu, ayahmu menangis karenamu. Muhammad adalah perpaduan. Kata Muhammad adalah perpaduan orang yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang baik kepada sesama manusia. Kalau Ahmad itu baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak sekalian, itu kemarin saya dapatkan informasi dari Ustadz Adi Hidayat ketika hari kemarin jam 8 pagi di Solo menyampaikan penekanan yang luar biasa. Mohon disampaikan. Hari ini tuntas bisa sampaikan kata beliau seperti itu. Ibu dan bapak sekalian, itu ihsan. Orang yang senantiasa berbuat baik. Bapaknya, ibunya, jangan pikirkan bapak tidak ngasih warisan ke saya kalau harus berbuat baik. Tidak bisa. Tidak. Sikap seperti apapun yang dilakukan oleh orang tua kita bukan persoalan kita untuk melaksanakan ayat ini. Kalau adil bisa jadi wabil walidaini, dan kepada kedua orang tuamu bersikap adillah engkau. Kalau ayah memberi, kita memberi, baru dikatakan adil. Kalau ayah ibu kita sopan, kita sopan, baru mungkin adil. Keseimbangan ada. Tetapi dalam tafsirnya disampaikan ibu dan bapak sekalian, ihsan itu tidak menghiraukan siapapun orang lain itu, termasuk ayah ibu kita yang menelantarkan kita. Kapan? Dulu katanya. Ayah ibu kita yang tidak suka dengan kita, itu bukan urusan kita. Tetapi urusan kita adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kita tuju adalah bukan untuk dicintai ayah dan ibu, tapi semua yang kita lakukan adalah karena Allah akan mencintai kita. Allah sayang kepada kita. Ibu dan Mas sekalian, masih ingat kan? Ketika kita pulang dari sekolah. Gak bicara apa-apa. Sampai rumah, langsung ibunya lagi di dapur. Tangan ini megang ke sini ke bawah. Terus sini. Lalu apa kata ibunya? Sebentar ya, Nak. Nanti matang. Lapar ya? Kata ibunya. Kenapa? Karena ibunya sayang. Ibu dan bapak sekalian, kalau kita pulang ke rumah, baru pulang ke rumah, kerja, pulang ke rumah, istri kita di rumah. Ya Pak, Pak renungkan ya Pak. Bukankah istri kita lalu tiba-tiba dari dalam di dapur membawa minuman, lalu dikatakan, ini mesti ya minum dulu ya. Gitu enggak Pak? Pak? Begitu Pak? Tiru ibu-ibu yang di sini Bu, karena beliau selalu begitu. Ya, suaminya pulang karena penuh rasa cintanya, tidak ingin sebentar sedetik pun melihat suaminya kehausan, gak ingin. Bahkan kalaupun sama-sama lapar, tapi Allah rezekikan di hari itu hanya ada satu piring. Yuk taruhan Pak. Siapa yang dipersilakan dulu? Suami bilang, Bu, ibu aja. Bapak kan masih kuat. Atau, Pak, ayo dimakan. Coba itu, sampai sepuh biasanya kayak gitu ya. Rela. Kenapa? Ada cinta. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian.
Allah jauh lebih mencintai kita, semuanya lebih dari kita. Dari yang kita lakukan untuk membuktikan cintanya kepada hambanya. Jauh lebih dari itu. Oleh karenanya ibu dan bapak sekalian, pertama, mari kita bersama-sama sekarang gunakan kesempatan kita untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yuk tutup mata kita. Ketika ayah kita kadang-kadang ngomel, ketika ibu kita kadang nggak dengar suaranya dan seterusnya. Apapun persoalannya, ibu dan bapak sekalian, kata para ahli tafsir mengatakan bahwa gak apa-apa. Ibu kok tanya terus gak apa-apa. Karena kita kan jengkel, sebel. Kenapa? Orang tua kok tanya terus. Kamu pulang dari mana? Kamu kerja apa? Kamu di sana sama siapa? Kamu pulang bagaimana? Bahkan mau berangkat kerja. Jangan lupa ya tasnya. Itu bawa mantel. Gitu. Orang sudah sepuh, kita yang sudah dewasa, yang sudah mungkin 40 tahun ke atas kadang-kadang. Orang tua kita masih bilang, hati-hati di jalan ya. Dan seterusnya. Masih cinta. Yang kedua ibu dan bapak sekalian, yang perlu kita letakkan, dasar buat kita semua adalah bahwa ridallah fi ridal Allah cinta. Tergantung cintanya kedua orang tua kita. Allah ridho. Tergantung ridhonya kedua orang tua. Dalam riwayat yang masih dipertanyakan. Ada sebagian ulama yang mengatakan itu riwayatnya tidak begitu sahih. Bahwa ada seorang ahli ibadah yang tidak bisa meninggal dunia karena dipanggil ibunya tidak menghiraukannya. Ya'udzubillah min dzalik. Ibu yang kedua, orang yang berbuat baik kepada tetangga. Ketika berbuat baik, ternyata kita tidak bisa lepas. Yang pertama dengan orang tua kita yang satu rumah. Ternyata yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk kita semua bahwa aku cinta orang berbuat baik kepada tetangganya. Tenang dan nyamannya kita sekarang ini ada banyak dipengaruhi bagaimana komunikasi kita dengan tetangga kita. Bagaimana tetangga kita. Ada sebuah kisah kepada ibu sekalian. Seorang ulama yang mau menjual rumahnya dengan harga 1.000 dinar. 1.000 dolar sekarang mungkin. Dengan harga 1 miliar. Mustahil kata pembelinya itu. Gimana? Ustaz, rumahnya kok mahal sekali. Kan rumah punya Ustaz paling harganya cuma 250 juta, 350 juta. Ini kok 1 miliar? Bagaimana mungkin? Kamu nggak tahu ya. Rumahku ini bangunannya iya, tanahnya iya. 250 juta. Paling harga umum segitu. Tapi jangan lupa, rumahku ini berada di sekitar tetangga-tetangga yang soleh dan soleha. Yang baik-baik. Yang memudahkan aku masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oh, begitu ya. Ya udah, Pak, saya mau. Ya Allah ya Rabb. Mahal tetangga itu. Mahalnya luar biasa. Jangan anggap sepele dan sederhana. Bahwa tetangga itu adalah sangat mahal keberadaannya. Sama sebagaimana mahalnya ayah dan ibu kita. Untuk kita berbuat kebaikan kepadanya. Di dalam hadis Rasulullah, gak main-main. Tetangga yang mahal itu, kata Rasulullah SAW, disanding kuatkan dengan iman kepada Allah Subhanahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim. Siapa yang standar imannya bagus, imannya baik, imannya yang aku terima, imannya yang yakin akan mengumpulkan semua pahala berdasarkan angka iman itu.
Barang siapa yang imannya bagus, maka muliakanlah tetangga. Ibu dan bapak sekalian, jadi Rasulullah yang kita cintai sayang kepada kita. Ada pintu gerbang masuk surga lewat tetangga. Berbuat baiklah kau kepada tetangga. Gimana mungkin dia orang kaya? Berbuat baiknya gimana? Kalau kita punya sate, bawakan sate. Dia paling biasa makan sate. Udah Bapak Ibu sekalian. Bawakan dia lumbu. Maaf. Kalau itu makanan. Ketemu, senyum dengan dia. Dan banyak hal kreatif. Yang penting yang kita pikirkan adalah Allah Subhanahu wa taala dipesankan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa iman seseorang bergantung kepada baik buruknya dengan tetangga. Jadi menjadi indikator buat kita semua. Buat kita, bukan buat orang lain. Stop. Bukan untuk orang lain. Kalau kita tidak baik dengan tetangga kita, artinya iman kita lagi lowbat, perlu dicas. Iman kita sedang turun drop. Siapapun adanya. Tetangga kita. Gampang? Oh tidak. Sebab apa? Surga itu Ibu dan Bapak sekalian, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, saya berharap jam 7 kurang 5 menit sudah selesai, kemudian nanti ditutup jam 7 tepat ya. Gitu ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat yang kedua ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala, ini ada peluang buat kita semua. Sayang kepada setiap hambanya yang berbuat kebaikan. Berbuat baik pada siapa? Yang pertama, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Karena mereka semua adalah hamba Allah. Berbuat baik kepada tetangga kita. Dan kepada siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama merenungkan dalam hati kita. Ya Allah, ya Rabb, enggak mudah. Saya malah banyak nyakitin orang tua. Ya Allah, ya Rabb, enggak mudah taat kepadamu. Ya Allah, ya Rabb, enggak mudah. Hamba setiap tahun maulid Nabi. Ya Allah, ya Rabb, setiap saat hamba datang pengajian. Terima kasih atas cintanya panitia. Tetapi dalam kehidupan hamba banyak hal yang salah. Bahkan hamba menggauli istri hamba pun salah. Dalam dosa. Ya Allah, Allah buka pintu. Untuk orang-orang yang merasa bahwa ada banyak hal yang salah dalam kehidupannya. Segera bertaubat. Sebab taubat itu sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Satu, berbuat baik. Yang kedua, bertaubat. Kita semua dibuka pintu lebar-lebar sebelum ajal kita berakhir. Kita bertemu dengan kehidupan kita. Ada kebaikan di sana. Tidak selamanya kita berbuat kebaikan. Salah, salah, salah. Ini keliru, keliru, keliru. Salat kita telat. Begitu datang waktu sholat. Ya Allah, ya Rabb, ampuni hamba. Maka sholat isinya banyak istighfar. Selesai sholat ada istighfar. Kenapa begitu? Sebab jangankan di luar sholat. Kadang ketika sholat aja kita selingkuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang diselingkuh aja nggak senang. Lagi asik bincang-bincang aja gak suka. Kita lagi berdua-duaan. Malah dia bincang-bincang sama orang di telepon sebelah sana. Iya mas. Iya, Dedek. Gak
suka. Suami kita nggak suka, istri kita nggak suka. Allah Subhanahu wa taala lagi serius. Allah Akbar. Tiba-tiba kita kemana-mana. Emang Allah nggak tahu, Pak? Allah tahu. Begitu Allahu Akbar, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Maka begitu selesai, ngaku soal kita nggak bagus, tidak sempurna, tidak maksimal sholat kita, maka istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Pengapunten ya Bu. Pak, kalau selama saya bertamu ke sini ada hal yang kurang berkenan. Kita sedang bertamu dengan orang, kemudian kita mau pulang, maka begitu aja. Karena pada saat kita sedang punya gajah, kadang-kadang muncul, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dari tempat dan suguhannya. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta, Allah senang kepada hambanya yang bertaubat. Dosa, it's okay. Berbuat salah, iya. Jangan khawatir. Tidak usah ragu, tidak usah resah, gelisah. Dengan semua dosa-dosa yang kita lakukan. Yang terpenting segera bertaubat. Sebab apa? Kita nggak tahu pulang dari sini, masih ketemu lagi dengan keluarga kita. Nggak tahu. Sebab apa? Yang nunggu Allah Subhanahu segera bertaubat. Jika ada seorang yang bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, hamba sudah berusia sekian tahun. Rasanya kok hati ini nggak dekat denganmu ya Allah, ampuni hamba. Hamba tahu yang dilakukan itu nggak baik. Ya Allah ya Rabb, mohon ampun hamba. Hamba tahu jual beli ini nggak boleh kata engkau, tapi hamba lakukan. Hamba tahu ya Allah makanan ini kata engkau nggak boleh. Rasul bilang nggak boleh, tapi hamba makan juga. Ini minuman tahu nggak boleh. Oleh karenanya ya Allah ya Rabb, ampuni hamba. Allah senangnya luar biasa, suka sekali Allah, mencintai hambanya yang bertaubat. Jangan lupa, segera. Untuk siapa? Untuk kita pribadi. Tidak usah hiraukan suami kita, tidak usah hiraukan istri kita, tidak usah hiraukan siapapun di antara kita. Taubat adalah persoalan pribadi kita dengan Allah Subhanahu. Taruhannya adalah cinta Allah. Walladzina idza fa'alu fahisha aw dzalama anfusahum dzakarullah. Kemudian yang ketiga adalah Allah suka dengan hamba-hambanya yang mensucikan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan hamba yang resian, bersih. Apanya? Badannya. Ayat ini kan bercerita tentang kotornya seorang istri pada saat ada menstruasi. Para ahli tafsir menjelaskan di ujung tafsirnya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat suka dengan hambanya yang resian, barangkali bahasa kita, yang bersih, yang senang dengan suci. Apa sebabnya? Di balik sucinya kita saat selesai berwudu ada kalimat yang dimunculkan. Gimana ya doa setelah wudu ya? Bapak-bapak, gimana doa setelah wudu? Ibu masih ingat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Orang yang suci, yang bersih itu diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk berkomunikasi menghadapnya. Kapan? Jika suci, bersih. Ibu dan Bapak sekalian, malah sudah sampai jam 7. Mohon maaf,
Sementara itu dulu Bapak dan Ibu sekalian sebagian dari jalan-jalan yang membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita, mari berjuang bersama untuk menjadi muhsinin, orang yang senantiasa berbuat baik dengan siapa? Dengan siapapun, dengan cara apa? Dengan cara apapun. Karena yang dituju oleh kita adalah Allah senang, Allah cinta kepada yang berbuat baik. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang yang bersalah lalu bertobat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala suka, senang, mencintai hambanya yang senantiasa menjaga kesuciannya, menjaga kebersihannya, bersih di mana dimanapun kita berada, berusahalah makan yang bersih, minum yang bersih, dan dalam kehidupan yang bersih. Semoga Allah berkahi kita semua. Semoga Allah berikan kebaikan buat kita semua. Semoga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menjadi hambanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pengajian yang untuk topik saya ini dengan membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.